Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan channelnya Pak Deyan ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Untuk kali ini Pak Deyan akan membawa topik yang agak berbeda dari biasanya, tapi masih berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia pengetahuan yang sedang ramai sekarang ya, berkaitan dengan tanggal 1 Februari. Ada suatu momen besar yang diperingati di Indonesia, yaitu Imlek. Nah, kita lihat sekilas tentang mitos kue keranjang di balik Niango tahun baru Imlek. Ada sisi sejarah menarik. Jangan lupa untuk subscribe ya, like and share. Suara Jakarta ID. Mitos kue keranjang di balik Niango tahun baru Imlek. Ada sejarah kue keranjang unik di dalamnya. Kue ini bercita rasa manis dan penyajian kue keranjang yang sering disusun tinggi bertingkat dengan penyusunan dari bawah hingga atas semakin kecil. Bukan sembarangan menyusun, karena hal itu memiliki makna peningkatan rezeki atau kemakmuran. Kemudian, penyebutan kue keranjang karena bentuk wadah cetakannya berbentuk seperti keranjang, sehingga orang-orang lebih banyak menyebutnya kue keranjang dan terkenal hingga saat ini. Sejarah kue keranjang atau Niango memiliki makna tahun yang lebih tinggi, sehingga dipercaya dapat menjadi simbol sebagai jabatan yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, pertumbuhan keluarga, serta harapan di tahun baru agar semuanya menjadi lebih baik. Pada fungsi utamanya, kue ini digunakan sebagai sesaji pada upacara sembahyang leluhur 7 hari menjelang puncak tahun baru Imlek. Sebagai sesaji dan dianggap berharga, kue ini biasanya tidak dimakan sampai Cap Gomeh atau malam ke-15 setelah tahun baru Imlek. Kue keranjang sendiri terbuat dari tepung ketan dan gula merah yang dicampur air. Setelah itu diaduk-aduk hingga tekstur kental dan kemudian dicetak lalu dikukus. Terdapat sajian beberapa makanan khas jelang perayaan tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022. Salah satunya yaitu kue keranjang. Lalu, bagaimana sejarah kue keranjang dan maknanya? Sejarah kue keranjang sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan legenda dan mitos masyarakat Cina. Kue keranjang atau Niango atau dalam dialek Hokkien disebut Ti Kue, merupakan kue khas Tionghoa yang wajib dihidangkan saat perayaan tahun baru Imlek. Sementara itu, di berbagai daerah di Indonesia, kue ini disebut dengan dodol Cina. Hal itu karena tekstur kue yang menyerupai dodol ketan. Di balik tekstur kental serta lengket mengandung arti dan filosofi, yaitu keluarga yang merayakan Imlek agar selalu rukun, damai, tidak saling bermusuhan. Jauh sebelum ini terdapat cerita legenda mengenai kue keranjang ini. Dikisahkan dahulu zaman Cina ada seekor raksasa bernama Nian yang tinggal di sebuah gua. Nian sering menampakkan dirinya ketika ia merasa lapar, sehingga ia akan keluar gua dan pergi mencari mangsa dengan pergi ke sebuah desa. Kemudian kemunculan Nian membuat warga ketakutan, sehingga singkat cerita ada seorang pria bernama Gao yang memiliki ide untuk mengusir Nian. Gao membuat kue dari bahan yang sederhana, yaitu tepung ketan dan gula yang dicampur air. Setelah membuat kuenya, Gao meletakkan kue tersebut di depan pintu rumahnya.
Benar saja, saat Nian hendak mencari masa ia menemukan kue yang diletakkan Gao di depan pintu rumahnya. Nian yang penasaran kemudian mencicipi kuenya. Siapa sangka ternyata seekor raksasa itu menyukai kue buatan Gao. Sehingga ia membawa pergi kue Nian Gao atau kue keranjang, meninggalkan desa dan kembali ke gua. Sejak saat itulah masyarakat Cina setiap perayaan Imlek membuat kue keranjang. Hal ini bertujuan untuk mengenang jasa Gao yang telah menyelamatkan kehidupan mereka dari Nian. Selain sejarah terciptanya kue keranjang pun memiliki makna pembawa keuntungan. Tak hanya itu, makna kue keranjang ini juga dipercaya sebagai wujud harapan memulai tahun baru yang lebih baik. Tak cukup sampai di situ, rasa manis yang khas kue keranjang memiliki arti yang agar siapapun yang memakan kue ini selalu bertutur kata yang baik dan manis. Sedangkan teksturnya yang lengket memiliki makna sebagai suatu kesatuan yang melambangkan hubungan keluarga dan persaudaraan yang erat. Nah, demikian sekilas tentang mitos kue keranjang. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengetahuan bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and share. Terima kasih.